Pernah nggak sih waktu kita lagi nonton berita atau baca buku sejarah, tiba-tiba kepikiran, kok bisa ya manusia sekejam itu? Nah, di penelusuran kali ini, kita bakal coba bedah pertanyaan yang super sulit ini. Iya kan? Kenapa coba seseorang bisa sampai hati ngelakuin hal-hal yang gila banget, yang nggak kebayang sama kita? Apa sih yang sebenarnya mendorong mereka? Yuk kita coba cari tahu bareng-bareng. Contohnya banyak banget dan ada di sekitar kita. Bayangin aja, uang sumbangan buat orang yang bener-bener butuh, malah diambil sama orang-orang yang udah punya segalanya. Kejam kan? Atau yang lebih parah lagi, kekejaman itu terjadi di dalam keluarga sendiri. Sesuatu yang harusnya jadi tempat paling aman, malah jadi neraka. Ini benar-benar ngancurin pondasi dasar kita sebagai manusia. Dan kalau kita lihat skala yang lebih besar, wah, sejarah kita itu penuh banget sama genosida, pembantaian massal. Semua ini bikin kita balik lagi ke pertanyaan awal. Kenapa? Kenapa ini semua bisa terjadi? Oke, jadi gimana sih biasanya kita ngejelasin hal-hal sekejam ini? Coba deh kita mulai dari jawaban-jawaban yang paling sering kita dengar. Biasanya kan, kalau ada penjahat kelas kakap gitu, kita langsung mikir, oh pasti orangnya sakit jiwa. Atau pasti ada kelainan di otaknya. Mungkin trauma masa kecil, atau lingkungannya parah banget. Dan ya, semua itu emang bisa jadi salah satu faktornya. Ada benernya juga. Tapi gimana kalau pelakunya itu orang biasa? Orang yang kelihatannya normal-normal aja, yang sama sekali nggak cocok sama profil penjahat yang ada di kepala kita. Nah, ini dia nih, bagian yang paling bikin nggak tenang. Oke, kita masuk ke bagian selanjutnya. Jadi para pelaku ini tuh bukan sekedar monster. Yuk kita coba pahami sosok yang paling membingungkan ini, si pelaku biasa. Jadi gini, di satu sisi kita sering bayangin penjahat itu kayak monster dari film. Serem, beda dari kita. Tapi di sisi lain, ada kenyataan yang jauh lebih bikin merinding. Pelakunya itu ya orang biasa, punya keluarga, punya kerjaan tetap, kelihatannya normal banget, kayak kita. Nah, bagian berikutnya ini penting banget, kejahatan karena tidak berpikir. Ada satu cerita dari sejarah yang bisa kasih kita pencerahan yang, jujur aja, cukup mengejutkan tentang misteri ini. Coba bayangin ya, dulu setelah Perang Dunia Kedua selesai, ada seorang filsuf namanya Hannah Arendt. Dia datang buat ngeliput sidang salah satu pejabat tinggi Nazi. Ekspektasinya, dia bakal ketemu monster yang haus darah, yang penuh kebencian. Tapi, kenyataannya jauh dari itu. Yang dia lihat di ruang sidang itu cuma seorang pegawai negeri sipil yang kelihatannya biasa banget, yang cuma nurut sama atasan. Nama pejabat ini Adolf Eichmann. Tugasnya, dia yang ngurusin semua logistik pengangkutan jutaan orang Yahudi ke kamp-kamp penyiksaan dan pemusnahan. Pekerjaan yang super mengerikan kan? Tapi dia ngejalaninya tuh kayak birokrat biasa aja, ngurusin dokumen, jadwal kereta, gitu-gitu. Dan pas ditanya di pengadilan, pembelaannya cuma satu kalimat yang diulang-ulang terus, dingin banget. Saya cuma ngikutin perintah. Nah, kalimat simpel inilah yang justru jadi kunci buat si filsuf tadi buat ngertiin sesuatu yang baru tentang kejahatan. Dari situlah muncul konsep yang terkenal banget, namanya banalitas kejahatan. Intinya gini, si filsuf ini sadar kalau kejahatan terbesar itu nggak selalu datang dari kebencian yang mendalam atau niat yang super jahat, tapi bisa datang dari sesuatu yang lebih dangkal, yaitu dari orang-orang biasa yang ya simply berhenti mikir kritis. Oke, sekarang kita masuk ke sistem kekejaman. Pertanyaannya, kok bisa sih sikap nggak mau mikir ini jadi menyebar luas? Nah, jawabannya ternyata ada di sistem yang dibangun di sekitar kita. Jadi, setidaknya ada 3 kondisi yang bikin kekejaman itu jadi kayak subur banget. 3 kondisi ini yang bikin orang biasa jadi mungkin banget buat ngelakuin hal-hal yang keji. Yuk kita bedah satu-satu. Yang pertama, kekacauan ekonomi. Gini deh, kalau perut lapar, orang kan jadi lebih gampang putus asa, lebih rentan. Coba lihat aja kasus di Jerman sama Italia setelah Perang Dunia Pertama. Ekonomi hancur, orang-orang sengsara. Nah, di kondisi kayak gini, masyarakat jadi gampang banget buat diarahkan untuk, ya, mentolerir kejahatan. Batasan mana yang benar dan mana yang salah jadi kabur. Kedua, normalisasi kekerasan. Coba deh kita bayangin ini kayak piramida. Paling bawah, dasarnya, itu hal-hal yang sering kita anggap sepele. Lelucon rasis, hinaan yang dianggap cuma bercanda kok. Nah, dari situ pelan-pelan naik. Kekerasan fisik kecil-kecilan mulai dianggap wajar, diabaikan. Sampai akhirnya kita sampai di puncak piramida.
di mana tindakan yang paling mengerikan sekalipun jadi mungkin buat terjadi. Karena pondasinya udah dibangun dari hal-hal kecil tadi. Dan yang ketiga, ini juga krusial, adalah dehumanisasi. Ini adalah proses di mana penguasa atau otoritas ngasih label ke sekelompok orang sebagai bukan kita, yang lain, atau bahkan dianggap bukan manusia seutuhnya. Kita bisa lihat polanya di sejarah kan, kalau sebuah kelompok udah dilabelin ancaman, pemberontak, atau liar, tiba-tiba aja hambatan moral buat nyakitin mereka itu hilang. Kekejaman jadi dibenarkan. Oke, kita sampai di bagian terakhir, vonis untuk kita semua. Jadi, setelah kita ngerti soal individunya, soal sistemnya, terus apa dong kesimpulannya? Yuk, kita balik lagi ke ruang sidang tempat si pejabat Nazi tadi diadili. Vonis dari pengadilan itu tegas banget. Hakim mutusin kalau alasan cuma mengikuti perintah itu nggak bisa diterima. Titik. Pada akhirnya, kamu tetap bersalah. Kepatuhan buta itu nggak ngehapus tanggung jawab moral pribadi kita. Dan ini ngebawa kita ke sebuah kesimpulan yang jujur aja bikin gak nyaman. Mungkin orang jahat itu bukan orang baik yang tersakiti atau monster yang lahir dari kegelapan. Mungkin orang jahat itu ya orang biasa. Orang biasa kayak kita yang karena satu dan lain hal akhirnya menyerah sama tugas paling berat seorang manusia, yaitu berpikir untuk dirinya sendiri. Nah, pertanyaannya sekarang balik ke kita semua. Coba pikirin deh, tanpa sadar dalam skala yang jauh lebih kecil, pas kita ikut ketawa dengerin lelucon yang sebenarnya nyakitin orang lain, atau pas kita milih buat buang muka lihat ketidakadilan kecil di sekitar kita. Jangan-jangan, tanpa kita sadari, kita juga lagi ngelakuin hal yang sama. Jangan-jangan, kita lagi ngambil langkah pertama di dasar piramida kekejaman itu.